Reva. Bu, maaf, atas nama Julia Meteo, apakah sudah hadir, Bu? BJ jangan lupa rekap presensi juga ya. Bu, maaf, atas nama Julia Meteo, apa hadir, Bu? Kamu ngomong apa? Atas nama Julia Meteo hadir. Oke. Udah ya. Beres soal presensi ya teman-teman. Bu, Terima kasih. Iya, siapa lagi? Apa lagi? Ada yang belum direkap? Abinaya sudah hadir. Oke. Udah ya, beres? Baik teman-teman, sebelumnya terima kasih mau bergabung di kelas hari ini ya. Alhamdulillah. Walaupun teman-teman dengar saya masih batuk-batuk. Ini kenapa beberapa orang punya virtual background yang sama? Kue coklat atau apa? Ada maksud tertentu? Jualan? lagi jualan tuh, Bu. Lagi jualan? Oke. Ikut-ikutan doang, Bu. Mereka Ikut-ikutan dong. Oke. Masuk ke chapter pertama ya. Jadi saya belum fixkan apa silabus. Mudah-mudahan maksimal nih di Senin yang tanggal merah ini semua silabus semua mata kuliah udah beres ya teman-teman. Intinya nanti teman-teman akan banyak presentasi gitu dan tugas ya. Nanti chapter-chapter selanjutnya teman-teman yang present. Oke, kita kenalan dulu sama yang namanya The World of Retailing ya. Udah muncul kan ya di layar? Oke. Em, Secara umum nanti kita akan bicara ya. Jadi Introduction to the World of Retailing itu ngomongin retailing strategi yang terdiri atas merchandise management dan store management ya. Oke, teman-teman pasti udah sering dengar ya apa itu retail gitu ya. Kemarin minggu lalu di pertemuan pertama kita juga sudah menyebutkan beberapa jenis retail gitu ya yang paling sering kita lihat mungkin sehari-hari ya Indomaret, Alfamart gitu ya. Warung warung-warung warung kelontong gitu, toko kelontong, warung Madura istilahnya ya. Nah, itu termasuk ke retailer sederhana gitu ya. Retailing a set of business activities that adds value to the products and services sold to consumers for their personal or family use. Jadi, eh, sekelompok atau satu set kegiatan ya, kegiatan bisnis yang menambahkan nilai ke produk berupa barang atau jasa yang dijual ke konsumen ya. Baik itu untuk penggunaan pribadi ataupun keluarga. A retailer is a business that sells products and or services to consumer. Oke. Kalau kegiatannya namanya retailing, maka orangnya disebut retailer ya.
Di sini suka pada ngomongnya products and services, padahal biasanya products itu terdiri atas goods and services gitu ya, barang dan jasa. Nah, ini kalau sorry, sebentar sebentar. Kalau retailer di Amerika ini yang terkenal seperti ini ya. Di kita juga banyak ya, termasuk seperti Ace Hardware segala itu termasuk retailer ya. Terus firms that are retailers and wholesalers sell to other business as well as consumers. Kalau di Amerika ada Office Depot, di Home Depot, United Airlines, Bank of America, Costco gitu ya. Jadi ada ke konsumen akhir dan ke perusahaan gitu. Terus distribution channel ya. Jadi retail ini termasuk dalam bagian saluran distribusi ya teman-teman. Saluran distribusi itu harus apa ya, memikirkan dari mulai barang itu diproduksi, bahkan dari mulai pengangkutan raw material ya ke manufacturing, ke wholesaler, wholesaler tuh yang partai besar, ke retailer yang bisa menjual satuan, ke consumer ya, ke konsumen. Jadi kalau di bauran di marketing management, kalian kan udah dapat ya marketing management itu kan ada 4P ya, bauran pemasaran atau marketing mix. Salah satunya adalah place. Place itu bicara tentang distribusi. Fokusnya adalah bagaimana supaya barang itu diterima s- sampai ke tangan konsumen. Itulah fungsi utamanya gitu ya. Nah, salah satu bagiannya dijalankan oleh si retailer ini. Oke, fungsi retailer di supply chain, the final business within a supply chain which link menghubungkan manufacturers and consumers ya dan konsumen. A supply chain is a set of firms that make and deliver a given set of goods and services to the ultimate consumer. Ya, jadi sistemnya, siklusnya dari awal sampai akhir itu namanya supply chain dan retailer ini yang menghubungkan pabrik dan konsumen. Nah, ini ada integration ya. Mereka tuh suka melakukan integration. Ada vertical integration. Firms performs more than one set of activities in the channel. Jadi kalau vertikal itu kan atas bawah ya. Jadi misalnya fungsi yang ini tadi, ini tuh fungsi vertikal nih ya. Fungsinya memiliki fungsi yang berbeda-beda. Jadi misalnya si retailer ini kan mestinya jualan ke konsumen doang ya, ke konsumen akhir. Tapi mereka juga nih, retailer invest in wholesaling or manufacturing. Jadi dia ngambil juga nih di bagian yang sebelumnya nih, ngambil peran juga nih. Tadinya dia retailer, terus ngambil juga ke wholesaler, ke manufacturing. Misalnya gimana? Nih biasanya ya, hmm, entar dulu. Misalnya nih kayak Indomaret ya, kadang-kadang suka punya private brand ya. Jadi tadinya mereka cuma jualan kan Indomaret ya, tidak menghasilkan produk. Akhirnya mereka melakukan vertical integration, jadi masuk ke making products gitu dan selling under their private brand. Jadi mereknya ya Indomaret gitu ya. Lalu ada backward integration, retailer perform some distribution and manufacturing activities. Ya ini sih ini sama nih sama vertical integration ya. Tapi bentuknya backward gitu yang ke belakang. Artinya tadi vertikal itu bisa ke belakang, bisa maju gitu ya. Ini ke belakangnya backward integration. Lalu ada forward integration. Manufacturers undertake retailing activities. Tadinya mereka cuman produksi, tapi kemudian mereka jualan langsung. Nah, gitu ya.
Large retailers engage in both wholesaling and retailing. Ini mungkin kayak apa namanya? Makro ya. Sekarang namanya bukan makro, Lotte, Lotte Shopping ya gitu. Lotte Mart, sorry, bukan Lotte Shopping. Lotte Shopping mah mall. Lotte Mart itu kan dulu namanya makro ya. Kita bisa beli bulky gitu ya. Maksudnya dalam bentuk kardusan gitu. Tapi mereka juga jualan satuan ya. Aduh, 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 aduh. Oke. Em, ini nih ada pertanyaan. Do retailers add value? A box of crackers at a grocery store costs $1 to manufacturer. Sells at a price of $2. Retailers add significantly to the prices consumer face. Nah, jadi ada makanan gitu ya, ibaratnya di sini biskuit. Kalau harganya tuh $1 dari pabrik, tapi dijual sama retailer tuh $2, ya. Kan berarti ada selisih harga tuh. Nah, eh, sekarang saya tanya dulu nih, apakah berarti grocery stores itu benar-benar dapat untung gitu? Gimana? Silakan raise hand. Mereka nggak ngapa-ngapain dapat untung $1 gitu? David, silakan. Menurut saya sih bukan untungnya $1 full ya Bu. Mungkin kan Mhm. grocery store-nya juga butuh biaya operasional, biaya karyawan segala macam buat jalanin grocery store-nya gitu. Selain biaya untuk menjalankan grocery store, ada biaya apa yang dia tanggung? Tahu nggak kira-kira? Modal bu ke manufakturnya. Modal? Iya. Wait, wait. Modal ke manufaktur? Enggak dong, kan manufakturer mah jualan-jualan apa bikin nggak dimodalin sama si retailer. Mak- Pajak, Bu. Ntar dulu. Kenapa mak- Razak masih mau jawab? Maksudnya kan dia grocery store itu kan ngeluarin $1 gitu loh bu ke manufaktur. Nah, baru dia ngejual $2. Nah iya, maksud saya kenapa? Jadi dia untung banget dong nih, dapat untung $1 kan? Berarti does that mean that grocery stores are very profitable? Jadi biayanya tadi kan bilangnya cuman enggak Bu kan membayar biaya operasional. Terus ada lagi enggak? Enggak ada. Oke. Why not buy directly from the manufacturer? Coba. Kenapa kalian nggak beli langsung aja ke pabrik? Giovanni silakan. Iya, Bu. Jadi setahu saya pabrik itu memang nggak bisa langsung distribusin barang mereka ke consumer, Bu. Jadi mereka harus melalui proses dulu ke misalnya ke tempat grosir ataupun ke tempat distributor yang lainnya gitu, Bu. Oke. Taruh, taruh. Ini saya bingung nih. Soalnya ini ada pemdik A, ada manajemen A ya. Giovanni, pemdik apa manajemen? Manajemen, Ibu. Manajemen, oke. Tadi apa jawabannya, Giovanni? Karena, Karena memang pabrik nggak tidak bisa jualan langsung. langsung ya. Oke, itu salah satu jawaban. Ada lagi? Kenapa kita nggak buy directly from the manufacturer? Saya bu. Ya, Razak, silakan. Kemudian juga manufaktur juga nggak bisa mengeluarkan barang langsung satuan gitu bu. Jadi harus langsung skala besar. Correct. Pemdik ya? Iya bu. Abdul and the coffee theory. Oke. Em, betul ya. Jadi, kenapa kita nggak beli langsung dari manufacturer? Padahal harganya lebih murah. Karena nggak semua manufacturer itu punya retailer ya, sebagai retailer gitu ya. Jadi mereka hanya urusannya produksi aja. Selain itu, kalau pabrik jualan itu jarang sekali bisa beli satuan, mesti beli dalam
sizing tertentu gitu ya, betul. Does that mean the grocery stores are very profitable? Enggak melulu ya. Kenapa? Betul tadi ada biaya operasional dan lain-lain, biaya promosi jangan lupa, serta dia itu megang stok kan. Dia itu beli banyak barang dari pabrik, terus dia nyetok tuh di tempat dia. Nah, stok itu bahaya banget ya, teman-teman. Jadi bahkan kalau di Astra atau di perusahaan-perusahaan Jepang itu mereka pakai kebijakan zero stock policy. Kenapa? Karena stok ini bisa rusak. Misalnya Indomaret, Alfamart, kamu bayangin ya, mereka kan beli tuh dalam apa satuan yang besar ya dari pabrikan gitu, dari wholesaler. Terus mereka jualnya satuan. Mungkin aja kan misalnya makanan itu ditaruh di gudang rusak, ada tikus atau basi atau apapun. Nah, itu risiko itu ditanggung oleh retailer gitu ya. Jadi si grocery stores ini kalau pinter dia profitable, kalau enggak ya enggak gitu loh. Ya. Nah, ini adalah gambaran nih dari manufakturer segini lewat distributor atau wholesaler naik nih, tambah harganya. Jadi, sorry, harganya 0,85, price to distributor 1. Terus kok ini 0,15? Oh, dia punya biaya 0,15. Jadi kan biayanya total 1,15, dia jualnya 1,20. 1,20 dia punya biaya 0,7. Dia jualnya berapa? 2 dolar kan mestinya berarti 1,9 ya. Berarti dia punya untung 10 dolar 0,1 dolar gitu loh. So 0,1 sih. Benar, ini kan 1,9 ke 2. Betul, 0,1 dolar gitu ya. Nah, selain itu tadi kan kita bilang, kenapa sih kita nggak beli dari pabrik? Ya karena retailer add value. Di sini dibilang provide assortment ya. Buy other products at the same time. Jadi teman-teman kalau ke Indomaret atau Alfamart mau beli sampo itu banyak banget variannya ya nggak? Ada yang dari Unilever, ada yang dari P&G, ada yang dari Wardah, ada yang dari Kao mungkin ya, dan merek-merek lainnya. Tapi kalau kita beli ke manufacturer pasti cuma bisa beli satu merek tertentu gitu, dan eh, merek-merek lain yang diproduksi oleh perusahaan itu aja. Kalau ini kan enggak ya. Jadi keberagaman jenis itu merupakan value yang ditambahkan oleh retailers. Break bulk ya, buy it in quantities customers want. Yang saya bilang tadi, mereka harus beli banyak dari makers, terus kita belinya bisa satuan ya. Jadi kita nggak perlu numpuk barang di rumah gitu. Kita habis beli gitu. Hold inventory yang tadi saya bilang juga, buy it at convenient place when you want it. Mereka yang nahan stok gitu ya kan. Offer services. See it before you buy, get credit layaway. Services termasuk misalnya teman-teman mau cari produk apa, biasanya kan teman-teman nanya ya ke SPG-nya atau ke pelayannya, kalau buat ini bagusnya beli produk apa sih gitu. Nah, mereka yang menjelaskan. Selain itu biasanya suka ada fasilitas kredit apa segala gitu kan kalau belanja di retailer ya. Kalau beli dengan belanja dengan kartu kredit dari bank apa gitu dapat potongan diskon berapa persen gitu misalnya ya itu namanya services. Oke, saya skip ya ngomongin Amerika Amerika. Oke, social responsibility, corporate social responsibility. Jadi retailer juga melakukan CSR ya, the voluntary actions taken by a company to address the ethical, social, and environmental impacts of its business operations in addition to the concerns of its stakeholders. Saya mau cek ulang. Ada yang tahu yang dimaksud dengan stakeholders siapa aja? Coba boleh raise hand. Satu orang menyebutkan minimal dua. Saya Bu, Siap, saya Bu Abdul Razak, silakan. stakeholders itu pemegang kepentingan dalam suatu perusahaan Bu. Biasanya Mhm. paling pemegang saham, CEO gitu-gitu Bu. Pemegang saham dan CEO. Oke. Yang lain?
Karyawan dan pelanggan nggak sih, Bu? Karyawan dan pelanggan nggak sih Bu? Pakai nggak sih Bu? Oke. Nah, Fikri kelas Manajemen A. manajemen A. Oke. Wait, Fikri. Pemerintah, Bu, sama karyawan. Tadi karyawan udah belum sih? Belum ya? Pemerintah dan karyawan. Siapa yang jawab? Hosiana? Kalau supplier sama em, kreditor, Bu. Ya, bisa. Ntar dulu. Hosiana, Hosiana. Oke. Siapa yang jawab? Aleika? Aleika is from... Gimana kalau Manajemen. kalian tulis nama kelas kalian ya? MGT atau Pemdik gitu di nama kalian. Jadi saya gampang ngerekap nilainya. Oke. Tolong di rename nama apa kelas sama nama kalian gitu. Ada lagi? Mungkin pemilik dan investor, Bu, atau enggak lingkungan sekalipun. Pemilik dan investor lingkungan. Oke. Ezra, silakan. Mitra bisnis dan masyarakat umum. Oke, masyarakat udah ada lagi nggak? Ezra. Ezra. Komunitas lokal, Bu, sama media. Oke. Oke, udah ya, saya close. Baik, teman-teman yang disebutin semua benar, termasuk media ya. Media, media massa, koran, segala itu termasuk. Masyarakat tadi udah ya. Jadi jangan berpikir stakeholders itu adalah shareholders atau stockholders ya. Stake atau sorry. Stock atau shareholders itu hanya bagian dari stakeholders. Kalau misalnya di UNJ itu berarti stakeholdersnya ada dari mulai pimpinan ya, rektor, dekan apa rektorat, dekanat gitu. Mahasiswa, dosen, karyawan, tendik, terus apalagi pemerintah ya, lembaga-lembaga LPTK, jadi universitas yang bekerja sama-sama UNJ, terus termasuk masyarakat yang tinggal di sekitar UNJ itu termasuk stakeholders ya, teman-teman. Jadi itu masuk ke social responsibility. Ini data tahun 2009 ya. Ini sudah berapa belas tahun yang lalu ya. Di Amerika paling tinggi Walmart. Sekarang pasti udah beda ya. Oke, ini juga di skip. Comparison of distribution channels around the world. Oke. Oke, opportunities in retailing, management opportunities. People with a wide range of skills and interests needed because retailers function include, jadi banyak ya fungsi-fungsi yang dibutuhkan di dalam retailing. Ada finance, purchase, accounting, management information system, supply management including warehouse and distribution management, design and new product development ya. Jadi teman-teman punya banyak kesempatan kerja ya. Em, di sini dibilangnya financial rewardnya juga termasuk tinggi gitu ya. Jadi ini mau ngajak teman-teman untuk kerja di bidang retailing gitu. Selain itu, ada peluang lain yang ditawarkan melalui retailing yaitu entrepreneurial opportunities ya. Retailing provides opportunities for people who want to start their own business. Some of the world's richest people are retailing entrepreneurs ya. Jadi katanya kalau teman-teman mau buka usaha sendiri itu erat kaitannya tuh sama retailing. Bahkan retailer-retailer itu bisa menjadi salah satu dari orang terkaya di dunia ya. Ini IKEA ya, IKEA Ingvar Kamprad. Saya nggak ngerti nih bacanya yang benar gimana, nanti salah asal jangan dibaca kampret aja ya. Kampret ini. Oke. hmm, oke. Ini nanti yang sebetulnya akan kita bahas selama satu semester gitu ya. Ada Introduction to the World of Retailing.
types of retailers, dan seterusnya gitu ya sampai akhir. Kita akan bicarain tentang retailing strategy ya, merchandise management berkaitan sama pengelolaan produk gitu ya. Lalu ada store management berkaitan dengan apa namanya tampilan gitu ya, tampilan produk untuk di display gitu di retailer. Oke, ini ada strategic versus tactical decisions. Masih ingat doing the right things sama doing the things right? Siapa yang mana yang efektif, yang mana yang efisien? Doing the right things, yang mana apa yang inikah ini yang efektif? Apakah itu yang efisien? Masih ingat? Kalau efektif berkaitan dengan apa sih? Kalau efisien berkaitan dengan apa? Ingat nggak? Lupa? Pengantar manajemen? Atau nggak sempat diajar ya? Nggak ingat? Oke, dulu ada ya, kalau kita belajar pengantar manajemen, ada bicara tentang efektif and efficient. Efektif itu berkaitan dengan pencapaian tujuan ya. Jadi kita bisa mencapai goals dari organisasi itu sebanyak mungkin. Itu namanya efektif. Kalau efisien itu atau efisien itu berkaitan dengan cara untuk mencapai tujuan. Jadi gimana nih proses kita ketika mau mencapai tujuan? Kalau efektif fokus pada result, kalau efisien fokus sama proses. So, doing the right thing is effective, doing things right is efficient ya. Melakukan sesuatu dengan kalau melakukan hal yang benar itu efektif. Melakukan hal dengan benar itu efisien. Jadi jangan salah-salah karena kalau kita salah-salah ada banyak sumber daya yang terbuang akhirnya nggak efisien gitu ya. Strategic decisions are made infrequently, long term, require significant investment, and not easily reversed. Ini berkaitan tentang location, organization design, information and distribution system, dan customer service. Distribution. Oke. Hmm, ada ini to retail strategy need to identify the competition, intertype competition, dan intertype competition. Nanti dibaca sendiri ya di buku. Terus ada identifying customers, what are the significant demographic and lifestyle trends. Ini berhubungan sama STP gitu kan. Segmenting, targeting, positioning. Who are your target customers ya. A retail strategy should identify the target market, the product and service mix, a long-term comparative advantage. Jangan lupa ya kalau misalnya bauran pemasaran untuk barang itu ada 4P. Kalau untuk jasa ada 7P. Belum belajar kali ya kalau kalian untuk manajemen pemasaran jasa. Ada tambahan 3P. Selain produk, price, promotion, place, ada people, process, and physical evidence ya. Jesse Penny, saya skip. Saya agak cepat karena hari ini mau Jumatan katanya Bu. Jadi jangan lama-lama, oke. Whole food implementation. Oke. Nah, ini ya, decision variables for retailers. Jadi, ini ada hal-hal yang sangat dipertimbangkan dengan seksama dalam retail strategy ini yang akan kita pelajari dengan lebih detail nantinya ya. Ada bicara tentang merchandise assortment, location, communication mix, pricing, store design and display, sama customer service ya. Oke. Oke, career opportunities-nya bisa jadi store management, bisa jadi merchandise management, bisa jadi corporate staff ya.
ini jualan nih tentang karir di retailing. And then, oke. Udah habis nih chapter yang pertama. Ada pertanyaan teman-teman? Are we going to the next chapter? Tapi nggak kekejar kali ya. Gimana teman-teman? Ada pertanyaan? Atau ada opini kali gitu? Chapter 2 berapa? 39. Oke, ini lanjut. Oke, teman-teman. Jadi untuk next pertemuannya, teman-teman akan presentasi ya untuk chapter. Dan kalau ada tugas nanti presentasi untuk tugas. Atau kalau dibutuhkan presentasi chapternya direkam aja, tapi kita presentasi tugas gitu ya. Mudah-mudahan semua silabus udah beres nih this weekend ya. Saya mau kerja bakti beresin silabus supaya bisa di-share dan teman-teman bisa mulai bikin presentasi, bikin kelompok ya. Nggak ada pertanyaan nih? Aman, Bu. Aman, oke. Baik deh, ini saya memang tadi ngomong cepat dan jelasin cepat ya, supaya nggak mepet ke yang mau Jumatan. Mudah-mudahan nanti di next sessionnya kita bisa lebih elaboratif ya, bisa lebih panjang lagi sessionnya. Terima kasih banyak teman-teman untuk kerjasamanya ya, bisa kumpul hari ini. Mudah-mudahan sehat terus semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kalau wabarakatuh. begitu, Ya, saya Oke, izin Waalaikumsalam Bu. live ya. warahmatullahi wabarakatuh.